ST panggil pemain timnas U22 Indonesia di FIFA Matchday. Luis Milla sebut talenta muda Indonesia melimpah. 3 pemain keturunan kagumi Garuda Muda. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pelatih Indra Syafri membocorkan bahwa untuk menghadapi FIFA Matchday Juni, Sintayong bakal memakai beberapa pemain timnas U22 yang tampil di SEA Games 2023. Hal itu diungkapkan Indra Syafri melalui penerjemah Sintayong yakni JJ. Meski begitu, Indra Syafri belum membeberkan nama-nama pasti. Mantan pelatih Bali United itu mengaku selalu berkoordinasi dengan Sintayong, termasuk TC FIFA Matchday yang akan mulai berlangsung pada 6 Juni mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mewanti-wanti kepada para pemain timnas Indonesia U22 usai euforia kemenangan di SEA Games 2023. Ex-Presiden Inter Milan itu memperingatkan agar para pemain tidak jatuh ketika dikritik di masa mendatang. Hal ini seiring dengan banjirnya pujian kepada para punggawa Garuda Muda tersebut. Erick Thohir menegaskan tak ingin para pemain timnas Indonesia lupa dengan daratan kalau mendapatkan pujian, namun juga harus bersedia menghadapi kritik. Hal itu demi membangun sepak bola Indonesia. Kapten Timnas U22 Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan kunci ketenangan kalau mempermalukan Thailand di final SEA Games 2023. Rizky Ridho menilai sebagai pemain belakang harus tetap tenang apapun kondisi di lapangan. Dia tidak mau tindakannya merugikan diri sendiri maupun tim. Pemain Persija itu mengaku takut kena sanksi FIFA menjadi peredam. Pasalnya, dia tidak mau karirnya rusak hanya karena terpancing emosi sesaat saja. Itu sebabnya Rizky Ridho berusaha menjadi penenang saat rekan-rekannya terpancing emosi. Tujuannya agar Indonesia U22 kembali fokus menyelesaikan pertandingan. Arsitek Persib Bandung Luis Milla menilai PSSI sudah melakukan pekerjaan mereka dengan baik sehingga menuai hasil positif di SEA Games 2023. Luis Milla mengaku para pemain di skuad timnas U22 Indonesia sangat potensial berkembang dan menjadi bintang di masa depan sepak bola Indonesia. Pelatih asal Spanyol itu berharap PSSI mampu menjaga potensi yang dimiliki para pemain muda tersebut agar keberlangsungan kiprah para pemain sebagai pesepak bola profesional tetap terjaga. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Greg Nwokolo mengungkapkan pengalamannya kala membela timnas Indonesia. Dikutip dari akun TikTok @laporpakfanbase_reborn, Greg mengaku bahwa selama ini pemain timnas tidak mendapatkan gaji sepeser pun. Saat ini Greg juga menegaskan bahwa ada pun bonus yang diberikan kepada pemain timnas pun tidak seberapa. Greg pun menambahkan karena sifatnya bela negara, para pemain mestinya bangga bermain untuk timnas secara sukarela. Kenapa? Karena kita bela negara. Di klub kita udah dapat bonus. Jadi untuk pakai baju Garuda itu udah prestasi yang pride paling bagus, ucap Greg. Bicara soal bonus SEA Games 2023, Erick Thohir jelas akan memberikan hak tersebut kepada para pemain dan staf timnas U22 Indonesia. Akan tetapi nominalnya masih teka-teki. Ketum PSSI itu enggan membocorkan nominal bonus yang akan diberikan kepada para pemain. Berbeda dengan pemerintah Indonesia yang telah menyiapkan besaran bonus senilai 275 miliar rupiah untuk para peraih medali di SEA Games 2023. Erick Thohir justru meminta para pewarta menanyakan langsung perihal bonus dari PSSI kepada para pemain, pelatih hingga ofisial yang turut berlaga di SEA Games 2023. Media Vietnam Sohdat.vn takjub dengan arak-arakan pawai timnas Indonesia U22 usai juara sepak bola SEA Games 2023. Dalam artikelnya, Sohdat.vn menyebutkan bahwa lautan manusia turun ke jalan untuk merayakan kesuksesan timnas Indonesia U22 di ajang tersebut. Sohdat.vn tak heran dengan euforia tersebut, pasalnya timnas Indonesia U22 mampu mengakhiri penantian 32 tahun Indonesia meraih medali emas sepak bola SEA Games yang mana terakhir kali pernah diraih pada SEA Games 1991 di Filipina. Kekalahan Vietnam atas timnas Indonesia U22 tampaknya membuat Park Hang-seo memutuskan untuk kembali bekerja di Vietnam. Namun kali ini dia tidak akan menjadi pelatih, melainkan bakal mengembangkan sepak bola usia muda Vietnam. Menurut laporan Toto 24/7, pengembangan sepak bola Vietnam tersebut berada di pusat komunitas sepak bola di Puto, didirikan oleh asisten pelatih Park Hang-seo di timnas Vietnam, yakni Phu An Thang. Pusat komunitas sepak bola tersebut didirikan dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan bermain dan juga belajar sepak bola yang sehat, aman, metodis, serta profesional. Palang pintu timnas Indonesia Jordi Amat kembali memperlihatkan performa bagus ketika Johor Darul Takzim memetik kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Kuching City dalam lanjutan Liga Super Malaysia.
Hasil ini membuat Harimau Selatan makin kukuh di puncak klasemen sementara dengan nilai sempurna 33 dari 11 pertandingan. Sementara pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Likas, Sabah FC gagal mempertahankan catatan sempurna di kandang setelah bermain imbang 2-2 saat mereka melawan Terengganu FC. Winger timnas Indonesia Sadil Ramdhani tak masuk ke dalam daftar susunan pemain di laga ini. Dikutip dari kumparan.com, 3 pemain keturunan Indonesia yakni Rafael Struijk, Jim Krok, dan Kaya Simon kompak mengucapkan selamat kepada timnas U22 yang meraih juara SEA Games 2023. Mereka menilai Garuda Muda pantas untuk meraih gelar tersebut. Adapun saat ini, Rafael Struijk tengah dalam proses naturalisasi untuk mendapatkan status WNI. Untuk Jim Krok, tahun lalu dia sempat dipanggil ke timnas U19 namun tak lolos seleksi. Sementara Kaya Simon belum mendapatkan panggilan untuk membela Indonesia. Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri segera menunaikan nazarnya, yaitu menjalani ibadah umroh ke Makkah. Indra Syafri mengatakan bahwa itu akan dilakukan secara pribadi, tanpa bersama official team atau pemain skuad Garuda Nusantara. Sebagaimana diketahui, Indra Syafri bernazar melakukan ibadah umroh jika berhasil membawa timnas Indonesia U22 jadi juara di SEA Games 2023. Nazarnya itu kini menjadi kenyataan. Anggota Exco PSSI Vivin Cahyani mengatakan jangan berbicara perihal uang untuk mendatangkan Argentina ke Indonesia. Vivin Cahyani menilai masalah uang itu hanya relatif saja. Menurut Vivin Cahyani, ada beberapa dampak positif bila Argentina berjumpa timnas Indonesia. Pertama, kedatangan Argentina akan mendapatkan respon yang sangat baik untuk masyarakat Indonesia. Kedua, para pemain timnas Indonesia akan mendapatkan ilmu dari pengalaman Angel Di Maria dan kawan-kawan. Ketiga, para pemain timnas Indonesia bisa merasakan atmosfer luar biasa melawan Argentina. Untuk itu, Vivin Cahyani meminta doa agar pertandingan timnas Indonesia melawan Argentina bisa terlaksana dengan baik. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.